Halo semuanya, kali ini saya sedang berada di Zoom interview bersama, interview son, bersama Pison Dwi Mainanto. Bener ya? Aku Iya, masih, kira-kira begitulah. aku masih hafal loh. Siapakah dia? Dia adalah salah satu yang saya undang di sini untuk bicara lebih banyak karena dia adalah salah satu bagian hidup saya. Wih, dalam. Bagian hidup saya yang akhirnya mencelikkan mata saya bahwa chemistry antar satu pemain band worship band, kita kan Sedap. worship band ya, itu Wah, tercipta karena apa ya Son? Waktu itu aku masih ingat, ini kejadian ini yang membuat aku oke, aku nanti mau ajak Pison interview di Zoom ini. siap. Soalnya ada satu masa, nggak tahu kamu masih ingat apa enggak ya. Hmm. Waktu itu betul-betul kita udah sangat chemistry. Lagunya apa aku tapi lupa Son. Kamu Hmm. singkup, kamu kasih singkup kecil di situ. Terus aku tuh udah tahu gitu. Aku tuh udah tahu, wah, Pison ini pasti akan ngasih singkup ini nih, gitu loh. Hmm. Terus akhirnya kita jegredat sama-sama nih. Terus kita saling tatap-tatapan gitu. Wah, Iya, itu iya, 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 momen iya. yang nggak pernah aku lupa itu, ya itu. Aku Tapi langsung, tatapan tanpa cinta ya. iya, coba tatap-tatapan kayak, wih, kamu tahu maksudku ya nggak? Iku Betul, nggak betul, bisa betul, betul, dianu betul. sih, nggak bisa digantikan dengan apapun waktu itu. Sehingga nanti kita ngobrol-ngobrol. Nah, pertama-tama aku mau nanya dulu Son, kamu pertama kali pelayanan itu di mana? Umur berapa? Aku, aku dari sekolah minggu pelayanan sih. Wih, Jadi memang dari kecil dari sekolah minggu aku sudah tergabung dalam pelayanan. Dulu ada gerejaku yang lama itu, gereja tempat aku melayani yang lama itu namanya Gereja Isa Al-Masih. Sindoro, itu pas di depannya Bukit Doa Getsemani kalau teman-teman tahu. Nah, di mana dari itu? Di mana? di Cuma Ungaran, di Ungaran, Ungaran ya. Ungaran Semarang. Ungaran, iya Jadi iya iya. kalau ditanya dari kapan pelayanan, dari SD, dari sekolah minggu aku udah pelayanan. Wih, gila. Aku pertama kali pelayanan tuh SMP kelas 2 Son. Iya. Itu tuh SMP kelas 1 karena ya pokoknya track record selama SD diajarin musik kan sama orang tua. Terus merasa SMP kelas 1 tuh wah, bagus nih pemain musik nih di gereja nih gitu. Anyway, sebenarnya ini nggak apa-apa ya sambil ngobrol Nggak nih apa-apa, aku. ajar, ajar. Jadi pas dulu itu adalah aku di gereja Protestan. Mamaku sangat Protestan sekali. Tiba-tiba ada satu masa gitu. Waktu itu aku masih SD mau SMP. Ada satu masa aku tuh inget dulu waktu kecil omku di Surabaya. Jadi posisiku tuh Ponorogo. Di Surabaya tuh pernah ajak aku di gereja karismatik gitu. Terus namanya apa ya, namanya apa? Ketemu nih namanya. Setelah ketemu, ada nggak ya gereja ini di Ponorogo? Tanya sama, kan waktu itu gereja sekolahku tuh ada kayak pendidikan agamanya tuh ya di gereja aku juga SMP-nya. Nah, kumpul dengan SMP lain. Terus aku tanya, ada nggak sih gereja ini gitu? Tak sebut lah. Ini kan gereja kita juga ya. Oke, siap. gereja Betani. Terus Hmm. terus si siapa? Mereka, oh ada di sini. Pertama kalinya aku ke sana itu SMP kelas 1. Aku lihat, langsung kayak, wah gila, main musiknya oke nih. Gereja tuh bisa main musik kayak gini ya gitu. Karena kan Protestan nih. Iya, Terus iya, tiba-tiba iya. jadinya ya wes terus ketemu sama ini. Nah, aku deketin pemain bassnya karena aku memang suka bass dulu. Deketin pemain bassnya. Karena kok aku lihat pemain keyboardnya nih harus segala lagu bisa. Soalnya pendetanya datang, betul kan? Hamba Tuhan dari luar kota biasanya tuh, dari Oke, Surabaya ya, ya. datang ke Ponorogo. Terus dia bilang ini, tolong kita nyanyikan lagu dulu waktu itu Sentuh Hatiku. Wih, Oke. masih baru tuh kasetnya aja belum ada di Ponorogo. Tapi keyboard di sini udah tahu gitu. Kok dia nggak salah-salah ya? Pas waktu cerita sama orangnya, pemain keyboardku terus ngomong gini, iya kan feeling, jadi kita bisa feeling. Tambah sangar. Aku jadi
sebenarnya aku kan mainnya piano nih. Gara-gara kelihatan kayak gitu, gak mau aku. Keren Aku ya. bass aja wis, karena kan single note kan, dem. Hmm. Mau minor, mau mayor, dem gitu kan. Aku deketin pemain bassku. Pemain bassnya itu ngomong gini, oke, besok Minggu, jangan dulu. Kamu harus pelayanan di Family Altar, Komsel. Oke, ya. Family Altar, oh ya. Betul. Setahun berlalu, kelas 2 SMP nih. Tiba-tiba dia bilang gini, oke, kamu waktunya nih main bass sama aku, kita belajar. Aku masih inget tuh, hari Rabu latihan, Jumatnya dia ngilang. Doa malam nggak datang. Rupanya dia tuh nikah di Jakarta. Oh. Terus katanya si yang ngajarin aku ini ke pendetaku, dulu kan gembala koordinator tuh. Ya, ngomong betul. gini, Pak, itu Randy bisa. Hah? Oh bisa ya? Oke. Ren, bisa ya? Loh, aku lu baru aku jiwa baru tapi harus semua lagu. Itu pas Desember. Natalan aku suruh naik. Nangis aku gak bisa lagu-lagunya semua. Latihan iya, tapi kan aku masih belum tahu cara nulis partitur yang bener gimana. Wis bingung. Itu sih ceritaku. Kalau kamu piye awal-awal, ada momen-momen yang masih kamu ingat gak awal-awal pelayanan? Oke. Jadi kalau aku gini ya, karena sejujurnya ini justru malah akibat dari sepinya di keluarga ya, Ren ya. Aku tuh dulu punya bapak kerjanya di luar kota terus, jadi 3 bulan sekali pulang. Terus aku punya ibu juga, ya tiap hari kerja, pulang sore, pulang malam gitu. Jadi di rumah itu sepi. Nah karena di rumah sepi, maka tempat yang paling menarik waktu itu ya aku main di gereja. Jadi banyak hal yang sebenarnya aku lakukan di gereja ya walaupun waktu itu tidak langsung belajar musik ya, artinya pelayanan dimulai dari bantu bersih gereja, walaupun nggak dibayar, sikat karpet gereja, lalu karena SD aku sudah bisa naik motor, kadang suruh bantu jemput orang tua, orang jemaat-jemaat yang sudah tua dijemput. Tapi sepeda motor, sorry tak potong. Tapi ya, naik motor, ya waktu itu masih bisa sepeda motor. Terus tapi sepeda motor, saya tak ulang lagi, karena kan biasanya mobil Toson. Ini serius, jadi berapa orang yang kamu bolak-balik, Ren. Jadi ya kebetulan di tempat kami sih jemaatnya nggak jauh-jauh ya, paling ya 5 kilo gitu-gitu. 5 kilo nggak jauh. Ya maksudnya nggak sampai keluar kota. Wih gila, aku baru tahu. Serius. Jadi jemput terus jemputin anak-anak sekolah minggu. Jadi teman-teman sekolah minggu itu dijemputin yang masih kecil, kelas-kelas kecil dijemput naik mobil angkot, terus aku jadi keneknya manggilin satu-satu. Itu pelayanan pertama. Wah gila. Nah, sampai akhirnya mulai kelas 6. Ngalamin itu sih Son, gak pernah aku. Iya, soalnya kamu dari lahir sudah sultan. Wah, gitu ya. Nah, begitu aku jadi pelayanan itu bersyukurnya malah akhirnya tertanam di gereja, Ren. Jadi kalau aku dicari ya, lebih sering di gereja daripada di rumah. Son, sorry nih. Di jalan apa gerejamu? Kalau boleh nggak sebut namanya? Kalau boleh dong. Gereja Isa Al-Masih. Waktu itu Gereja Isa Al-Masih di Jalan Sindoro nomor 1 atau nomor 2 lupa. Pokoknya pas di depannya Bukit Doa Getsemani. Pas persis di situ. Jadi di situ dulu kami beribadah. Gitu. Gini, Ungaran dong. Aku nggak pernah ke Ungaran. Aku nggak pernah ke Ungaran. Makanya aku bertanya-tanya. Ke Ungaran kamu, Son? Ya karena rumahku aslinya di situ. Oke. Jadi rumahku dengan gereja itu cuma 200 meter, 300 meter lah. Deket banget. Oke, aku juga baru tahu, Son. Ya, jadi sebenarnya gini, sebenarnya kalau saya mau jujur ya, kalau aku mau jujur sebenarnya, kenapa sih aku lebih suka di gereja waktu itu? Karena aku tuh pengen punya keluarga seperti pendetaku waktu itu. Bisa makan sama-sama, bisa fellowship, anak dengan bapak ngobrol dengan begitu mudah. Sedangkan kami nggak punya quality time begitu, nggak punya, karena masing-masing sibuk kerja. Gitu. Makanya dari kecil, guru sekolah mingguku bilang, kamu kalau dari kecil kamu ditanya ya, besok besar mau jadi apa? Gitu, pasti jawabanku jadi pendeta.
Dari kecil. Dari TK mungkin aku ditanya gitu. Aku potong nih, karena kamu hanya melihat dari sosok seorang pendeta itu gitu. Ya, betul. Karena jauh banget kalau dibandingin dengan keluargaku, jauh banget. Kami tuh sampai aku besar, bahkan sampai aku masih sekolah teologi, jarang sekali kita duduk bareng makan satu meja gitu, nggak pernah. Karena memang beda budaya ya, beda kebiasaan. Nah, waktu aku lihat keluarga pendeta itu, wah aku seneng banget, pengen banget kayak gitu. Akhirnya aku nyari, aku mendekatkan diri ke mereka dan merasa bahwa aku seperti keluarganya mereka. Tiap hari di gereja. Oke. Ini aku udah dapet nih Son. Jalan Sindoro. Bener nih? Ya, betul. Ya itu Jalan Sindoro. Pokoknya deket Bukit Doa Getsemani itu kan kelihatan tuh Bukit Doa Getsemani itu yang gede tuh. Aduh, utara. Ini? Ini nih. Mana ya? Ini. Kok ada pijat alternatif lagi nih? Wah, aku nggak pernah ke situ, percayalah. Ya. Pokoknya di situ lah, deket-deket di situ. Pokoknya dalam satu komplek kok, situ deket banget. Oke, aku Gitu. baru tahu Son. Kamu bisa pelayanan sampai di situnya ya? Ya, karena buat aku dulu tempat paling nyaman itu di gereja. Jujur ya, bukan masalah hadirat Tuhan ya, bukan. AC? Karena background itu tadi. Oh. Bukan karena, pison rohani ya dari kecil ke gereja. Bukan karena hal rohani, bukan. Okay. Karena memang secara psikologis lebih nyaman ada di gereja. Awalnya seperti itu. Karena kamu merasa kebutuhanmu dapat di situ ya. Betul. Perhatian juga dapat. Wah, gitu. Mantep ya. Itu dari yang kamu di sekolah minggu. Apa aja pelayananmu? Sekolah minggu dulu kami banyak ya, mulai dari singer, terus belajar. Maksudnya yang jemaatmu sekolah minggu gitu kan? Yang kamu layani. Oh, yang kamu layani itu sekolah minggu. Aku kira kamu sudah dari sekolah minggu pelayanannya. Dari umur. Oh, enggak. Ya, artinya dari umur sekolah minggu kita sudah layani, tapi kan anak sekolah minggu melayani di sekolah minggu. Oke. Ya kan? Terus nanti naik di remaja bisa sekolah minggu, bisa pelayanan di remaja. Nah, aku pertama kali pelayanan di umum, main musik di ibadah umum itu SMP. Sama. SMP lah, kelas 1, kelas 2, kelas 1 kalau nggak salah. Sama. Musik kan ya? Musik dong. Musik, drum, pertama kali main drum. Wah, gile. Wah, enak. Lah ini aku masih penasaran karena aku nggak pernah dapetin itu. Di sekolah minggu, anak sekolah minggu melayani apa? Banyak ya, waktu itu kan kami di kader ya, jadi di dalam sekolah minggu itu kan ada kelas-kelas ya. Kelas kecil, batita, balita, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar gitu. Nah, kami melayani di generasi di bawahnya. Kadang jadi pemimpin pujian, kadang jadi pemandu sorak, gerakan dan lain sebagainya. Oh, ya. Mantap juga ya. Bahkan ini hal paling konyol yang saya pernah lakukan karena saking senangnya pelayanan. Satu kali gereja mengumumkan bahwa ada latihan tamborin. Tahu tamborin kan? Tamborin identik cewek kan? Iya. Aku ikut loh. Se-excited itu pelayanan. Dan sekarang aku malu loh lihat kalau ingat itu, ya ampun. Tamborin aku ikut gini. Tapi kamu pakai baju yang memang laki kan? Enggak sampai pelayanan, cuma ikut latihan. Dan begitu aku tahu bahwa itu memang dikhususkan untuk perempuan, aku mundur. Saking semangatnya pelayanan, betulan. Betul. Terus SMA, SMP nih. SMP. Dari SD kamu pasti masih melayani remaja apa gitu-gitu kan ya? Ya. SMP baru kamu langsung. Nah, itu enaknya kita, Son, yang berada di desa lah. Ponorogo kan kecil juga sama. Karena kalau di Surabaya aku lihat SMP tuh nggak bisa masuk ibadah umum. Nggak tahu di. Son, sorry, kamu pelayanan sekarang di mana, Son? Kalian yang belum tahu bahwa Pison ini
sebagai full timer di Gereja Betani Kendari. Betani Kendari. Nah, di Betani Kendari SMP sudah bisa main musik Kak di ibadah umum? SMP karena sekarang jarang ya. Sekarang jarang anak SMP, apalagi di Kendari, kalau anak SMP bisa main musik jarang. Tapi seandainya dia mau mumpuni dalam pelayanan, pasti kita libatkan dalam pelayanan mimbar. Enak ya. Enaknya tuh di situ. Kalau Surabaya nih aku lihat, beruntung loh. Aku ini SMP bisa langsung pelayanan ibadah umum. Masih mainku. Tuh, aduh, wes aku. Karena gini Ren, kalau di syarat Betani ya, di Betani syaratnya yang paling penting adalah yang bersangkutan sudah dibaptis. Oh sudah ya, lahir baru. Ya betul. Kan SMP 12 tahun kan sudah dibaptis, mereka sudah bisa dibaptis. Betul. Biasanya sudah dibaptis itu kita regenerasi untuk pelayanan. Betul. Biasanya melalui sekolah minggu dulu, habis itu naik ke pemuda kita lihat orangnya setia berkembang, baru kita promosikan di ibadah raya. Wow, mantap itu. Nah, dari SMP ini kamu udah pelayanan nih. Enak kan kita memang dapetin pelayanan itu. Masih inget gak pertama kali pelayanan? Lagu yang masih kamu terngiang-ngiang yang kamu suka awal-awal pelayanan. Kalau aku nih, awal-awal pelayanan aku sangat suka itu He is so good karena rock. Nggak tahu makin tua kesini makin seneng jazz. Aku heran juga kenapa yo. Tapi pas waktu muda, rock. Terus GMB My Beautiful itu. Rock terus pokoknya rock, Giving My Best. Nah kalau kamu apa? Kalau aku dulu mau mulai pelayanan main drum di sekolah minggu dulu ya, belum di umum. Nah begitu naik di umum, lagu-lagunya mulai lagu-lagu kayak itu, true worshiper yang teret itu kan ketukannya nggak biasa ya. Itu ketukannya. Son, aku inget Son, kamu, namanya juga kampung ya, desa ya, ini gerejaku. Ketika kamu main itu di sekolah Alkitab, nah kita ini sama-sama guys, kalau kalian tahu, kita sama-sama sekolah Alkitab di Tawangmangu. Aku lihat kamu mainkan itu dan ketukanmu persis kaset. Kan kita dulu masih kaset ya Son ya? Iya betul. Gak ada YouTube dulu. Terus persis kaset di Tawangmangu, aku langsung, hebat nih Gigi. Karena gendeng aku. Karena hampir tiap hari makanannya lagu itu, gitu. Kan lagu itu kan dulu kalau Randy ingat ya, begitu muncul albumnya semua gereja nyanyikan lagu itu. Satu album dihabisin semua. Betul. Interlude-nya pokoknya dikulik semua sampai muntah orang denger itu. Iya kan? Makanya karena makan sehari-hari, terus dulu lagunya Giving My Best yang saat ku pandang setiap langkahku, itu kan drumnya keren banget tuh. Siapa ya? Nah pernah satu kali gereja kami di Ungaran itu didatangi pelayan Tuhan dari Abalov Jakarta. Oke. Dari Abalov Jakarta tuh datang satu tim, nggak ada pemain drumnya mereka. Nah begitu nggak ada pemain drumnya, terus teman-teman di gereja yang seniorku juga nggak bisa main, akhirnya aku dipaksa main lagu itu. Di gerejamu tuh tidak hanya kamu pemain drumnya ya berarti? Ada. Jadi sebenarnya yang pertama yang di atasku itu kakak kandungku pemain drum. Cuma karena dia kerja di Sumatera waktu itu, nggak ada pemain drum lagi, jadi aku dipaksa main. Wah, gila. Aku nggak ngerti Son. Gitu. Kamu ini berarti berapa bersaudara? Aku empat bersaudara. Kamu anak ke? 4 bersaudara, tapi anak kedua. Yang pemain drum cuma 2, kakakku sama aku. Aku baru tahu. Oke. Ya. Jadi pas orang Abalov datang itu, nggak ada pemain drum kan, aku dipaksa, masih kecil kan. Wah, tapi mereka tuh bilang gini, puji Tuhan ya kita dapat pemain drum bagus, puji Tuhan ya. Dalam hati, puji Tuhan apa? Kita main sembarangan begini, pokoknya asal pukul. Dari situ, jadi karena pujian yang mereka lemparkan, nggak tahu waktu itu mungkin karena basa-basi atau apa ya, karena namanya juga masih pemula main drum. Tapi waktu itu justru mendorong, oke, belajar lagi, gitu. Ya. Wah, mantap sih.
Mantep sih. Lalu sudah kita skip dari SMP, SMA. Oke, SMA. Pernah nggak melayani di luar gereja SMA? Waktu SMA? Di sekolah SMA. Apa? Event apa Sorry, itu? bukan SMA. Yang di sekolah tuh SMP malah. Oh ya? SMP tuh aku sudah jadi WL di sekolah. Jadi worship leader di sekolah. Walaupun suaraku bersumbang-sumbang. Sumbang? Suaramu sumbang? Kamu sama aku masih enakan kamu, Son. Jadi SMP itu sudah itu, terus SMA ke pelayanan di paling bantu di kayak Ungaran Bermazmur gitu, ibadah sekota. Tapi waktu itu jadi choir gitu. Aku tuh pencapaian tertinggiku se-Kabupaten Ponorogo. Itu sudah cuma luar biasa. Enggak, belum. Kan kalau kamu kan langsung itu. Aku sekota lagi loh kamu. Aku tuh cuma antar pelajar se-Ponorogo, pelajar Kristen se-Ponorogo. Udah. Gak kurang gak lebih. Ya, Wah, karena bagiku dulu pelayanan itu lebih menyenangkan daripada di rumah. Jadi semua pelayanan tak ambil. Saya mau disuruh apapun, mau disuruh angkat sound system juga oke, mau disuruh siapin kursi tempat ibadah juga oke. Pokoknya asal itu pelayanan itu lebih menyenangkan daripada suasana rumahku pada waktu itu. Oke. Jadi pelayanan jadi pelarian sejujurnya. Jangan dicontoh ya, jangan dicontoh. Wah, aku baru tahu. Nah, seterus SMA udah ya, nggak ada momen juga yang SMA akhirnya aku lebih fokus di WL worship leader di ibadah umum gereja. Drum nggak ada sama sekali. Drum kadang-kadang karena sudah ada pemain yang lain juga kadang-kadang bawa pemain. Gitu. Lebih fokus di pujian penyembahan. Oh, aku malah baru tahu, Son. Aku malah baru tahu SMA itu. Gitu. Oke, masuklah nih. Nah, ini momen di mana aku dan kamu ketemu nih. Kita sekolah tinggi teologi Tawangmangu. Lalu, ini aku masih ingat sekali, Son, impresiku atau kok impresi ya? Pendapatku sama kamu tuh cuma satu. Aku masih ingat kamu, Adulam 1 kan kamu. Ya. Teman saya namanya yang suka kentut sembarangan. Tolong ditit ya nama itu ya. Oke. Memang dia tuh wah the best tuh, menggelegar lagi. Masalahnya tuh kentutnya itu masih tertinggal walaupun orangnya udah pergi. Dia kentutnya kayak parfum impor. Awet baunya. Iya. Terus itu baunya awet. Sama siapa aja sih kamu di Adulam 1 tuh? Mas Adit, aku, Mas Adit, Lukas. 3 orang. Bang Jiko Membi. 4 orang ya? Iya, yang karena aku Adulam 3 Adulam 3 aku 4 orang juga sama. Adulam 3 4 orang. Aku, Mas Arif, Ujang sama Janatal Siotang. Iya. Betul. Nah, pendapatku tuh waktu ngelihat kamu adalah karena aku baru datang nih. Ketemu dong dengan staff itu yang namanya Steph. Iya. Kak Steven Nugrahadi. Iya, itu kan ngomong gini, "Oh, kamu main bass ya?" "Oh, mantap nih. Angkatan ini lengkap juga ya," gitu. "Oh ya?" "Oh, ya. Kok lengkap gimana, Kak?" "Iya, soalnya di Adulam 1 nanti ini kamu turun nih." Kan udah betul-betul baru datang sama orang tua terus aku udah dada, ya kan? Koper tuh masih di depannya kantor administrasi Tawangmangu nih. Terus Kak Steven ngomong gitu. "Oh iya sudah lengkap nih. Kamu turun nanti di Adulam 1, kamu lihat ada namanya Pison, badannya gede." "Oh, oke. Dia pemain drum." "Oh, gitu. Oke. Aku masuk nih, aku jalan kan, masih ingat gak? Kita tangga itu dekatnya itu. Terus aku langsung kan Adulam 1. Oh ya. Langsung ketemu nih pintumu. Aku buka, kamu tidur. Oh, berarti Anda mengintip saya tidur ya? Betul. Tidur kan? Tidur nih, kamu tidur. Aku oke lah, nggak apa-apa.
Aku Mas di Adulam 2 terus Adulam 3 kan. Adulam 3 pertama kali ketemu Janatal Ciotang. Janatal Ciotang tangannya kotor nih. Karena dia kan kerja bakti waktu itu hari apa Sabtu kan ya. Biasanya yang sponsor sekolah kerja bakti. Lalu tak tunggu ya, kan siang kan ini. Aku pokoknya mau kenalan sama Pison ini nanti ya. Dalam hatiku nih. Nah, oke. Tak tunggu sampai makan Son baru kamu bangun Son. Itu jam 6 sore Son. Kamu kamu kenapa Son waktu itu? Tunggu. Waktu itu kamu terlambat kah masuknya? Enggak dong. Enggak ya? Enggak lah. Karena gini, ibadah pertama kali itu aku yang main bass. Ibadah minggu pertama kali aku main bass. Mohon maaf. Oh ya. Karena aku bilang ini, aku nggak mau kok. Aku nggak mau Kak. Ke Steven, aku nggak mau. Nggak mau. Lah terus siapa yang main kan? Terus kakak tingkat itu siapa sih namanya? Lupa aku Son. Yang ngedrum kan? Oke, ya. Kak Steve yang ngibot. Aku duduk. Terus kan kamu main bass. Wih, dia udah drummer, basis pula. Aduh mateng Tuhan, tolong ini gimana ini aku gitu kan. Ya udah aku diam. Karena ini aku belum selesai. Karena waktu kamu naik ke atas pun kamu tidak menyapa orang-orang yang duduk di depan itu loh, Son. Percaya nggak percaya kamu? Aku sampai sombong kali ya. Iya, waduh mateng deh, nggak ngomong ya ini. Gimana ya ini? Harus bisa masuk ini. Tahu nggak momen di ruang makan itu aku duduk sebelahmu. Terus baunya minyak kayu putih waktu itu. Aduh, kasihan. Waktu itu aku Pison ya, aku gitu kan. Terus oh iya, saya Randy. Iya. Waduh, kok mateng. Ini nggak ada topik lagi nih. Kalau aku ngomong saya pemain bass, wah sombong nih kan. Jadi dia, wah ini kok gini ya. Diam aku diam aja, nggak ngomong, nggak apa nggak. Kak Steve datang dengan jalannya bawa gelas itu. Oi, nah gitu dong kalian berdua kenalan. Dalam hatiku kenalan apa? Nggak diajak ngobrol. Aku tuh gini ya. Sorry ya, aku tuh punya kelemahan. Aku nggak bisa akrab dengan orang yang belum aku kenal. Jadi aku tuh bukan tipe orang yang bisa suka basa-basi gitu. Halo, salam kenal ya, gimana kabar? Gak bisa. Karena minder. Gitu loh. Serius, aku tuh minder, iya. Nah, waktu kenapa kok hari Minggu itu aku bisa akhirnya main bass? Aku didatangi Kak Steven, ditanya gini, kamu Pison ya? Iya Pak. Bisa main gitar? Sedikit Kak. Bisa main bass? Nggak pernah main bass sih, tapi gitar bisa. Ikut saya yuk ke ruang ibadah. Dah, ikut Kak Steven di ruang ibadah. Coba kau pegang bass. Dia ajar. Begitu dia dengar saya main bass, langsung dia bilang gini, kamu tak kasih lagu ini, kamu pelajari di kamar, Sabtu latihan, besok Minggu kamu yang main ya. Itu minggu pertama kali. Betul sekali, saya masih aku ingat itu. WL-nya Mas Parjo. Iya. Joshua Parjo. Iya. Gembala sidang dan ya. Problem yang terjadi adalah dia kasih lagu Anggur Baru. Langsung mau murtad loh aku itu. Itu Son, aku wah gila kamu bisa ngulik itu, aku langsung saya tunggu, itu baru kamu pertama kali ngulik ya? Iya. Wah hebat sih. Aku nggak pernah main bass. Di gereja pun juga nggak pernah main bass. Jadi lagu itu lagu pertama, Anggur Baru sama apa ya waktu itu ya? Suka-sukamu Tuhan. Bukan. Ada satu lagi yang lupa lagunya. Aku sampai inget rasanya main bass kali itu, betul-betul jari kayak kram semua. Gitu. Under pressure kan ya. Iya. Begitu aku dengar ada orang namanya Randy, dia pemain bass jago, langsung turun derajatku. Enggak gitu dong. Enggak, karena apa? Aku masih ingat Senin setelah hari Minggu itu. Senin. Aku datang dong. Aku langsung didatengin sama Kak Steve tuh. Dia bilang ini. Aku masih inget kok Son. Ini. Kamu yang ngebahas ya sekarang. Nah terus aku bilang loh. Pison aja.
Aku enggak, jangan Kak, aku enggak tahu lagunya yang gini-gini. Karena memang ya jujur aja, gereja yang dimana aku tempat melayani itu untuk update lagu aja tuh susah, Son. Enggak segampang itu gitu. Karena banyak faktor, jemaatnya masih tua, kalau dikasih lagu untuk ngafalin lagi susah apa gitu. Jadi ketemu dengan Tawangmangu yang bahkan aku kenal Hillsong aja di situ loh, Son. Oke, Kenal Hillsong, kenal Planet Shaker juga di situ. Jadi aku ini asing banget sih ini. Ini enggak Bethany gitu. Aku langsung kayak gitu. Karena aku pun ketika waktu masih musimnya aku di pelayanan di Ponorogo, lalu aku ke Surabaya, aku ke Nginden kan, ke Bethany itu. Dan aku langsung, kok Nginden, Manyar. Waktu ke Manyar, ini apa yang aku rasa di Ponorogo ada nih. Ketika di Tawangmangu, wah berubah. Betul. Jadi aku takut sekali, wah ini gimana ya, aku harus belajar lagi nih. Karena gini, traumaku waktu dulu aku nggak bisa pelayanan di gereja itu kan diawali dari aku nggak bisa main musik. Trauma aku, Son, karena kan digembleng banget ini. Kok nggak bisa sih gini-gini gitu loh. Sehingga aku takut, down mentalku. Dan masih ingat aku, Son, ketika gini, oke, udah kamu nggak usah bass. Katanya Kak Steve tuh datengin aku. Udah kamu nggak usah bass. Oh, oke. Tapi kamu drum. Hah? Kaget ya itu amat aku, Son. Doa pagi, Son. Senin tuh doa pagi. Aku ngedrum di depanmu lagi, Son. Pas waktu itu aku masih inget itu WL-nya Filia Jordan. Oke. Dia kasih tanda 2, tiba-tiba dia kayak labil. Aku sudah kasih big feel nih. Langsung Kak Steve liatin ini. Liatin aku terus dia bilang ini. Suruh lihat WL. Iya. Dengan gayanya. Iya. Dengan gaya khasnya. Betul. Makanya aku langsung gila sih. Itu tahun pertama. Tahun kedua kita ketemu nih, enak nih. Ya. Aku masih lupa. Kelihatannya di tahun kedua ya kita dibagi-bagi band. Karena kan saking banyaknya pemusik nih. Betul, ya. Tim kalau aku masih tiga tim. Apa sih itu? Daud, Serafim, Tabernacle. Ya. Terus Tabernacle itu kamu dengan Mas Santo. Tabernacle tuh ya, tapi aku main bass kalau nggak salah. Betul. Enggak, aku main drum. Ya, 4 sound berarti. Aku main drum. 4 sound, karena kamu 2 toh, bass dan drum juga kan. Di tempatku Serafim yang ngedrum pendeta Semet. Iya. David Semet. Yang ngebass Indri. Betul. Yang gitar Joshua Alputila itu. Iya, betul. Nah, itu dari situ, ya itu kita nggak ada cerita nih ya. Kita betul dengan sendiri-sendirinya nih kita. Dipisah, ya. Betul. Nah, tapi dari situlah aku bisa tahu bahwa aku harus memanage timku. Karena kalau mungkin kalian tim Serafim, Kak Dev, sama Indri, kalau aku kasih tanda gini, resol tuh penyembahannya. Iya. Kalau aku kasih tanda begini, re, mi, fa, sol nih. Iya. Aku masih ingat itu. Kalau aku kasih tanda gini, berarti fa, mi, re, sol, do. Aku masih ingat. Warnamu Bethany banget ya? Iya. Ketahuan loh, kamu Bethany Ponorogo ketahuan. Betul sekali. Sampai ada satu WL kakak tingkat kita tuh ngomong, aduh kalau Randy wis nuansanya Bethany nih. Jangan. Aku mau Hillsong. Oke, aku gitu. Nah, terus tingkat 3 nih kita nih. Wah, itu memang kita di STT tuh dibentuk banget ya, Son. Betul. Aku yang dulunya egonya tinggi di tingkat 1, kamu pasti tahu. Banyak yang kalau kalian yang lihat juga di YouTube-ku, aku nih orangnya resek, guys. Tingkat 1, tingkat 2, wah reseknya minta ampun. Tingkat 3 aku baru sadar,
oh kita ini apa istilahnya Kak Vano nih, kita ini masuk bareng, keluar harus sama-sama, nggak boleh nggak ada yang, nah itu aku Ya. langsung terpupuk, wah rasanya militan sekali kita untuk ayo, kamu pasti bisa skripsi kamu. Waduh, kacau itu. Saking aku merasa bahwa aku yang kayak gitu terus aku berubah di tingkat 3, ketemu kita nih, kita satu band nih. Ya. Nah ini momennya, karena kita sering ngobrol, sering apa. Aku masih ingat Son, di tingkat 3, karena kita sudah kakak tingkat, tapi masih ada kita di atas. Masih ada ya. Nah, kamu pasti sudah ada di depan L Battle nih, sudah pasti di depan L Battle. Terus pakai jaketmu yang bludru tuh, yang bulu-bulu. Iya. Ya kan, terus kamu gini, terus kamu tarik nafas dulu Son. Aku masih ingat itu. Ketika kamu tarik nafas, Kak Herlin, staff ngomong, selamat pagi, Pison. Iya, Kak Herlin. Ketawa ngakak kita semua itu. Baru di situ kita bisa. Kira-kira kenapa ya, Son? Kenapa kita kok bisa dapat chemistry-nya dalam pelayanan itu? Aku ngerasa betul. Sih. Karena gini ya, yang gue rasa sih, karena tingkat 1, tingkat 2 kan kita masih banyak orang ya. Di kelas kita masih banyak dan kita itu kalau nggak bisa ditutup bahwa sebenarnya kita itu waktu itu berkelompok-kelompok. Dan waktu itu kelompoknya Randy itu bukan kelompokku. Kan kelompokmu kan dulu Mas Arif, dan Natal di tingkat 2 kan itu. Setelah Ujang nggak ada ya, waktu itu kan kelompokmu itu. Dan kalian pergi kemana-mana selalu itu. Sedangkan aku kan kelompoknya beda. Nah di tingkat 3, jiwanya sudah berkurang nih. Kita cuma 12 orang waktu itu. Disitulah kita mulai deket, kita mulai, yuk nge-jam bareng yuk. Kamu inget gak dulu, apapun lagunya kita bikin lik-lik jazz. Pokoknya dibikin jazz ngawur-ngawur aja. Dibikin swing, tiba-tiba jadi swing, apa gitu. Pokoknya kita main. Nah, menurutku ya, hal-hal sepele begitu kita nge-jam di waktu senggang itu membangun chemistry yang lebih baik. Betul. Gitu. Makanya itu yang aku aplikasikan di tim pelayanan di Kendari, bahwa pertemuan tuh nggak harus serius terus. Ada waktunya kita santai, nge-jam biasa, nyanyi sembarang-sembarang. Tapi nanti begitu kita pelayanan, kita sudah satu hati lagi. Betul, gitu. betul. Itu yang aku rasa. Itu kan waktu itu memang pergaulan kita di tingkat 3 cuma itu cowok-cowoknya kan cuma itu aja. Betul. Jadi kita lebih sering ketemu. Kita sering berbuat dosa juga ya, Sep. Nah, jangan bilang dong. Aduh, jangan ya. Kan kamu sponsornya. Aku kan penikmat, sponsornya kamu. Sponsor berbuat dosa. yang tukang beli nasi goreng di luar penyet kan kamu. Aku cuma makan. Masih ingat gak kita makan mie instan bareng di bak? Bayangin. Ya. Baknya siapa? Aku juga nggak tahu itu siapa. Dan hal itu mulai kejadian di tingkat 3, di mana hubungan kita sudah semakin seperti keluarga. Betul. Di situ sudah nggak ada orang simpen makanan, di situ nggak ada orang makan Indomie sendiri, nggak ada. Betul. Ingat nggak tiap pagi kita beli Indomie 8, 7 kita masak, kita pinjam ceret teh. Betul. Ya kan? Betul. Kita masak di ceret teh itu terus makan. Pokoknya yang terakhir yang paling banyak. Gitu. Iya, kuahnya. Itu kita mulai lakukan mulai di kelas 3 kan. Betul. Di tingkat 3 kita mulai itu. Betul. Nah, kamu ingat nggak? Kamu pernah pingsan di depan? Ini dibuka ini di sini. Aduh. Kita habis latihan. Habis latihan tuh malam, anak-anak sudah pulang, nggak tahu kenapa. Tinggal kita berdua. Nah, kan aku dulu karena kerja di battle jadi bertanggung jawab untuk kunci battle kan. Sama Nathan kalau nggak salah ya. Enggak, tingkat 3 itu. Oh, iya. Tingkat 3. Terus pas tinggal kita berdua, kamu pulang, nah aku keluar, tiba-tiba kamu sudah tersungkur di semak-semak. Wah, bayi dugong jatuh. Pintarnya aku nih, saking pintarnya itu. Aku nggak panggil orang, Ren. Jadi aku sok kuat ngangkat kamu, tak angkatlah sendiri. Betul, Son. Pas tak angkat sendiri sampai di bak jatuh kamu.
Oh ya? Sadar nggak? Jatuh di baptisan. Skip aku wis. Pas jatuh di baptisan, tak angkat lagi. Pinternya aku nggak teriak orang. Jadi tak diemin aja, takut orang panik. Tak angkat, masuk di kamar. Terus aku lari ke Mas Santo. Akhirnya Mas Santo, kita bawa kamu pakai pickup kayak sapi. Oh, iya. Kamu tahu nggak itu karena berat badanku tuh 130 kalau nggak salah dulu tuh. Bayangkan aku ngangkat orang 130 kilo sendirian. Terus kamu diangkat pakai pickup ke bawah, dibawa ke klinik. Klinik, iya. Wah, itu. Tahu nggak, begitu kamu sadar kamu ngomong apa? Belikan aku soto dong. Dan aku yang pergi beli, Ren. Oh iya. Dikasih uang Mas Santo. Son, kamu pergi belikan dia soto. Begitu makan soto sembuh loh, kita naik sama-sama. Ini nggak ada akhlak ini anak ini. Wah, gila. Momen itu tuh. Betul, aku skip itu. Karena kepalaku udah pusing. Aku masih inget kok, aku lagi apa ya? Karena lagunya udah susah, aku sudah overthinking. Terus aku nih harus perfect karena Kak Steve kan. Iya. Lalu Kak Steve kan memang ya kita nggak menyalahi juga karena apa yang orang atau Pak Sam Sokota dan Ibu Carol lihat, Steve tuh oke dalam direct orang. Nah, taunya adalah itu jadi tekanan untuk Kak Steve. Ini nggak tahu ya Kak Steve. Ini anggapanku Kak Steve. Jadi ketika Kak Steve dapat itu sebagai beban, maka yang di bawahnya dia harus betul-betul memastikan tampilnya juga oke, gitu loh. Aku diajarin ini. Aku dulu mana tahu chord inversion. Ketika main C, rupanya aku bisa kasih di E-nya. Kok gitu-gitu. Jadi aduh, pusing nih. Ditambah lagi harus diingat, ya kan? Semuanya harus aku ingat. Karena aku waktu itu di zaman itu aku nggak tahu caranya menulis chord yang simple untuk aku nanti main gitu. Nggak tahu aku, Son. Nah, terus aku kalau masih ingat, lupa ingat sih. Aku main bass, masih belajar. Kamu keyboard ya waktu itu. Kan tinggal kita berdua nih. Iya, main-main. Nah, terus aku keluar nih, udah gelap, Son. Gelap. Jadi kamu sudah tersungkur. Untungnya tersungkur di rumput-rumput. Kalau itu tersungkur di jalan menuju El Betel, pasti hilang hidung. Ya, pasti. Oh, aku tuh kepala ke bawah gini. Iya, terlungkup kepalamu kena di apa namanya? Gak kena jembatannya rumput. Itu tengah-tengah Betel enggak ya? Sebelum itu. Jadi pas di depan pintu, terus sebelah kirinya ada rumput, kan ada batu, terus depannya rumput. Untungnya nggak jatuh di batu. Jadi aku lihat kamu tuh sudah tersungkur. Waduh, saya bilang, ih kenapa ini bocah ini? Tak angkat langsung, masih bernafas. Itu saking paniknya aku nggak manggil orang, nggak teriak karena sudah jam 9 ya. Oh iya. Sudah jam 9. Itu sudah suruh orang apa kan aturannya semua harus di dalam ya peraturannya kan di dalam kamar. Oh aku baru tahu Son. Iya, ya itulah. Dan lucunya kamu dibawa bukan ke klinik kesehatan, klinik bidan. Dikira ada sapi yang mau melahirkan. Serius dah? Serius, masih ada sampai sekarang bidannya itu. Loh, itu bidan toh? Bidan, tempat persalinan. Oh alah Tuhan Yesus. Aku baru tahu. Oh kenapa kok dia berpikir kalau ada sapi yang melahirkan ya? ya kali laki-laki gede baru dibawanya ke bidan. Iya, sorry. Soalnya kan waktu itu klinik nggak ada deh. Di Tawangmangu nggak ada klinik kan waktu itu. Oh, oke. Cuma Mbak Weti punya dulu klinik kan. Istrinya Pak ini ya, Mas Santo. Iya, Mas Santo. Dan itu kan pas kita tingkat 3 kalau nggak salah itu kan ditutup, nggak bisa praktek. Makanya kita bawa ke bawah di dekat ini di belakang terminal. Oh itu di belakang terminal toh Son? Iya kamu dibawa jauh loh itu. Wah kita sudah panik semua itu. Oh Tuhan, aku baru karena kamu nggak sadar. Aku nggak tahu. Makanya begitu sadar bilang pengen soto itu pengen ditinju sama anak-anak. Iya. Kurang ngajar banget ini anak. Sadar langsung minta soto. Emang kamu siapa gitu kan?
Lucu Kita banget. masih ngos-ngosan, dia minta soto loh. Soto di jam segitu siapa lagi yang buka ini? Ada, Oh, ada ya? Jadi ada waktu itu dapat kita. Terus Ah, kamu makan, nggak lama dicek, nggak ada masalah, terus bawa naik lagi. oh ya ya ya. Astaga, aku tuh Mungkin chemistry-nya mulai lebih erat lagi setelah kejadian itu mungkin ya. iya iya iya. Lucu banget sih ceritanya. Aku juga baru tahu. Apa ya Son yang membuat kalau aku menyadari adalah didikannya sekolah Alkitab nih yang alma mater kita ini, Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu, itu sangat apa yang mereka bilang, semua orang-orang yang di sana yang berkhotbah, itu di kehidupan setelah kita ini ya, aku ngerasain loh. Yeah. Kata-kata kayak eh, Pak Sam Sokota bilang, saya walaupun ada di balai karangan harus mengeluarkan uang berapa banyak itu, tapi saya percaya Tuhan pasti bisa. Buktinya jadi loh. Yeah. Buktinya jadi. Itu masih aku ingat kok. Oh, sangat aku ingat gitu. Sehingga ketika apa ya? Ketika waktu itu aku merasa bahwa waktu itu loh ya Son, waktu itu Son, aku alah iman lagi gitu Son. Memang kita ya aku sih lebih tepatnya kayak aduh kok mesti ini karena bayangkan 4 tahun kita diceramai hal yang sama. Tapi ketika kita keluar itu jadi bekal betul-betul Son. Betul. Betul, aku baru kerasa wah gila sih ini. Aku Kalau masih aku kalau aku justru nggak ada alasan untuk menolak pengajaran itu. Karena nggak ada alasan kecuali aku beriman. Gitu loh. Kalau kamu kan masih ada, maksudnya dari keluarga masih support dan lain sebagainya. Kalau oh, aku yang betul-betul yang nggak bisa kecuali beriman, wis. loh, Son, Jadi iman tuh harga mati. sorry nih, aku mau nanya. Waktu kamu sekolah siapa yang biayai kalau gitu? Dulu aku dibiayai sama satu sponsor yang tidak mengikat ya, Oke, pribadi. ya ya ya. Beliau itu cuma bayar uang kuliah dengan asrama. Sedangkan di sekolah itu kan butuh apa namanya Biaya print, hidup, bukunya, biaya betul. hidup dan lain sebagainya. Makanya pernah aku sampai mandi pakai sunlight harga 1.000 itu Astaga, mandi untuk Son. 5 hari ke depan. Serius. Oh, aku Dan baru tahu ini. di situ memang Tuhan betul-betul pelihara. Artinya dalam arti semuanya karena mujizat. Aku nggak bisa ngandalkan orang tuaku waktu itu. Wah, gila sih Nggak ini. bisa. Jadi memang betul-betul mujizat. Loh, kamu ingat nggak? Yang membuat aku bisa lulus itu salah satunya adalah kamu, karena kamu yang biayai aku cetak skripsi. Ah, Sponsorku nggak ngasih, keluargaku nggak ngasih. Seandainya hari itu aku nggak bisa cetak skripsi, aku nggak lulus. oh, iya ya. Serius. Kita cerita yang hardcover apa itu kan ya? Ya, yang 1 hari harus selesai. Yang Iya, kita naik iya. motor dari Tawangmangu sampai Solo 15 menit. Iya, iya itu gila sih. Ini karena aku masih inget itu Son. Aku sampai pegangan sama Heriwanto. Lang. Oh Itu nggak bisa ini. karena kesalahan rektor pada waktu itu, beliau nggak menyampaikan bahwa salah satu syarat untuk yudisium adalah harus tercetak semua. Oh, aku Dan kan baru kita ingat. dikasih tahu pagi. Jam 6 pagi kita dikasih tahu, jam 4 harus dikumpul semua yang sudah dicetak. Son, aku masih ingat kita langsung semburat semua. Ayo. Oh iya. Dan kita hampir ngamuk gara-gara ada salah satu teman kita yang nggak mau kasih pinjam printer kan? Iya. Oh, Kita printer. sempat marah-marah itu. Enggak, dia kan ngaku kenapa jadi gibah ini? Enggak apa-apa sih. Kan dia ngakunya printernya rusak padahal dia ada suara ya kan nyetak. Loh. Wah, dia nyetak sendiri nih. Iya. Dan itu gara-gara itu aku sudah sampai duduk di depan apa namanya pintu karena gini. Aku sama sekali nggak pegang uang untuk cetak. Sama sekali nggak punya uang. Jadi waktu itu aku cuma Bentar Son, ini aku nggak dapet cerita ini sih Son. Ada, kita baru sibuk waktu itu. Jadi gini, pas tiba-tiba pagi-pagi rektor bilang bahwa syarat yudisium adalah harus sudah mencetak skripsi
dengan jumlah 4 rangkap atau berapa gitu. Ya, karena kan itu setelah doa pagi kan. Betul, berarti setengah 7 kan? Ya, aku masih ingat. Betul. Yudisium jam 4. harus dikumpul sebelum jam 4. Iya, kita ingat ya? Iya. Dan terus yang laki setengah 7 itu kan? Ya, setengah 7 itu Ren, betul-betul aku nggak punya uang sama sekali. Aku sudah bilang gini, udahlah nggak lulus nggak apa-apa lah. Nggak ada yang kasih uang. Iya. Aku cuma duduk, sampai waktu itu sorry pikiranku, maaf ya Pak Rektor ya maafkan saya. Saya pengen tempeleng rektor itu. Kenapa enggak dari kemarin bilang supaya saya bisa cari uang, pinjam Kak minimal, atau saya beranikan diri telepon sponsor dan lain sebagainya. Kenapa pagi itu baru bilang? Waktu itu betul-betul kita marah. Satu angkatan laki-laki itu sudah keluarkan kata-kata yang cukup pedas gitu. Betul, hopeless banget kita. Dan akhirnya pagi itu selesai kita mandi langsung izin turun ke bawah Ren. Aku bersyukur tuh kamu tiba-tiba bilang gini, udah Son, punyamu tak cetakin, punyamu tak bayarin. Wih, itu kayak, waduh Tuhan, puji Tuhan. Tapi belum selesai masalahnya. Kita harus pergi ke bawah. Iya kan? Pas pergi ke bawah, Ren, semua skripsiku hilang. Oh, aku ingat ini. Ya, aku tahu momen ini. Ya. Di tempat cetak waktu itu, tinggal fotokopi, datanya hilang semua. Betul. Terus kamu bilang gini, Son, berdoa ya, semoga bisa di otak-atik sama kamu, tek jebret keluar semua, bernafas aku. Iya. Gila. Ini akhirnya selesai file itu kan. Iya. Nah, selesai. Sudah kita selesai, deal, harganya kan lebih mahal karena cetak mendadak kan. Betul. Lebih mahal, terus kamu bilang, udah Son, tenang aja, aku yang bayar. Sudah. Sambil nunggu cetak, kita makan. Ya kalian makan, aku nggak punya uang, mau makan apa? Baru kalian pergi makan nasi Padang. Dalam hatiku nih anak-anak juga kurang ajar. Kenapa nggak makan yang lebih murah gitu loh? Kenapa harus nasi Padang? Kamu nggak tahu siapa yang biayai, aku lupa. Sorry, mungkin salah satunya kamu, tapi aku lupa siapa yang bayari aku makan waktu itu. Nggak tahu aku juga nggak tahu. Aku cuma bilangin aku sudah nggak punya uang, aku betul-betul nggak punya uang. Aku cuma punya motor, isiin bensin, tak ada. Iya. Terus, ini. Mas Arief dan Bapak Darmanto. Kayaknya bilang, oke. Udah tenang aja lu. Gitu Darmantonya. Oh, tenang aja lu. Oh, oke kok. Kita ikutin aja dia. Akhirnya kita ikutin, kita makan sama-sama sambil nunggu. Betul. Tahu nggak? Jam 4 yudisium, 3:30 baru kita sampai Tawang. Iya, itu kita teriak-teriak kan? Yes. Langsung ini. Pak Rektornya cuma senyum-senyum aja, kita lihat, aduh, untung ya. Hari itu betul-betul aku yang putus asa sampai pengen mukul orang loh. Saking stresnya. Ya, betul. Ya, tapi puji Tuhan lah, Tuhan baik ya. Iya. Aku tuh nggak pernah nyangka karena ya Tuhan sediakan tepat waktunya gitu loh. Makanya kenapa aku bilang tidak ada alasan untuk aku nggak beriman, karena nggak ada yang lain selain aku beriman. Nggak ada yang diharapkan. Ya. Gitu. Sampai hari ini saya belajar, dan itu yang saya pegang, bahwa kalau Tuhan dulu bisa buat saya skripsi dengan cara mujizat, berarti dalam pelayanan Tuhan masih bisa lakukan mujizat yang sama untuk mencukupi kebutuhan. Sampai detik hari ini. Mantap. Pendetaku keluar kan khotbah ada jadi. Son, sorry nih karena sudah mengganggu kamu, sudah 1 jam kita berlalu. Oke. Tapi terima kasih ya Son untuk sudah hadir di Zoom ini, kita bisa berbagi pengalaman karena pengalaman nggak bisa dibeli. Jadi kita bisa share tentang apa yang kita lakukan. Thank you ya Son ya. Thank you. Sampai jumpa, dan kalian sukses dalam pelayanan. Thank you. Dan kalian juga kalau bisa untuk mau tahu tentang siapa lagi yang akan kita Zoom, jangan lupa subscribe dan like. Oke, thank you. God bless you. God bless. Terima kasih sudah melihat video ini. Saya membuka donasi kepada kalian yang tergerak memberikan donasi kepada saya, sebagai bentuk dari dukungan dari teman-teman sekalian kepada saya. Dukungan ini akan membuat saya bersemangat lagi menciptakan konten-konten gratis kepada kalian semua. Seberapapun pemberiannya, saya terima dengan sukacita. Terima kasih.